Kembali lagi bersama saya Ferdinand Mote dalam hal mata kuliah teologi kontekstual. Di sini kami membahas satu buku. Kami memberikan tema umum adalah pemahaman dan penghayatan akan Tuhan dan karyanya. Buku itu ditulis, naskah aslinya ditulis dalam bahasa Inggris dan judul aslinya A Handbook in Theology and Ecology, diterjemahkan oleh seorang pendeta bernama Pendeta Dr. Robert P. Borong. Buku ini adalah buku yang tadi saya bilang teologi dan ekologi. Di sini 9 terisi atau termuat 9 bab, tetapi kami memberikan ringkasan sebagai berikut. Pada bagian pertama adalah pengantar. Allah menciptakan atau menjadikan atau membuat langit dan bumi dengan segala isinya. Jika berbicara mengenai teologi, maka tidak akan luput juga dengan tanggung jawab manusia terhadap hasil ciptaan karya Allah yang begitu mengesankan, yakni bumi ini beserta seluruh isinya yang harus dikelola dengan bijaksana. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah atau imago Dei dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi dari satu segi, manusia adalah bagian integral dari penciptaan atau lingkungan. Maka akan tetapi di lain sisi, manusia diberikan kekuasaan untuk memerintah, memelihara, dan melestarikan bumi. Maka hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya seperti dua sisi dari mata uang yang mesti dijalani secara seimbang. Pengertian teologi. Teologi dalam bahasa Yunani theos, punya Tuhan, dan logos artinya kata-kata atau ucapan atau wacana, atau kadang disebut dengan ilmu agama adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritual, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan agama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Pengertian ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari integrasi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitar. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Ekologi digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian serta kesejahteraan manusia di tanah. Teologi dan ekologi dalam konteks atau pemahaman teologi kontekstual adalah upaya untuk memahami Allah dari kebenaran-kebenaran wahyu dan seluruh alam semesta.
Teologi kontekstual ialah pengakuan teologi yang bersumber pada teks-teks kitab suci, tradisi, dan serta pengalaman manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Teologi juga berwajah kontekstual, mengadari bahwa kebudayaan, sejarah, bentuk-bentuk pemikiran kontemporer, dan lain-lain juga harus dihindari bersama dengan kitab suci dan tradisi sebagai sumber-sumber yang sah untuk ungkapkan teologis. Dengan demikian, teologi ekologi dalam pemahaman teologi kontekstual adalah pemahaman dan penghayatan manusia akan Tuhan dan seluruh ciptaannya. Makna penting dari teologi ekologi ini ialah bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Maka manusia dapat menjaga, memelihara, dan menciptakan kesejahteraan hidup. Teologi ekologi dalam pemahaman teologi kontekstual, manusia dapat menciptakan lingkungan hidup menjadi aman, bersih, dan indah. Tekanan utama adalah Allah mengamanatkan manusia bukan untuk merusak lingkungan alam atau alam semesta, tetapi untuk menjaga, melestarikan, dan menciptakan kesejahteraan untuk kelangsungan hidup. Realitas alam di Tanah Papua. Tanah Papua adalah salah satu pulau yang terbesar di negara Indonesia. Tanah Papua dihuni sekitar 250-an suku yang berbeda antara budaya, bahasa, serta adat istiadat. Tanah Papua dinobatkan juga sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi, namun realitas yang ada adalah surga Papua yang terlantar. Allah menciptakan manusia dan semua ciptaan itu baik dan indah. Allah juga memberikan amanat kepada manusia Papua untuk bersahabat dengan alam semesta, budaya, bahasa, dan serta kelompok manusia dengan manusia lain yang ada di atas tanah ini. Alam bagi manusia adalah rumah, kebun, dan mama. Akan tetapi konteks amanat atau mandat Allah ini disalah tafsirkan oleh manusia demi kepentingan ekonomi. Timbal balik dari disalah tafsirkan amanat Allah, kerusakan dan eksploitasi alam terjadi di mana-mana. Terutama kita bisa lihat eksploitasi dan kerusakan alam yang terjadi di atas tanah ini. Contohnya PT Freeport Indonesia dan sekitar 54 PT kelapa sawit yang sedang beroperasi di atas tanah Papua ini. Ini semuanya yang dilakukan oleh manusia untuk tujuannya demi kepentingan pribadi, demi kepentingan ekonomi. Semua aktivitas manusia yang bentuknya merusak alam adalah membangun permusuhan dengan Allah dan alam semesta, sehingga kita bisa lihat, kita bisa amati apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Di mana-mana terjadi banjir, di mana-mana terjadi longsor, dan di mana-mana
terjadi tsunami dan sebagainya. Pertanyaan penuntun bagi kita adalah, kita sebagai manusia yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya kaki, tangan, yang punya mata, telinga, hendaklah kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Jangan tunggu orang lain, jangan tunggu perintah dari atasan. Mari kita kerja, mari kita berubah dari kita sendiri untuk merubah tanah ini, untuk menjaga tanah ini, untuk melestarikan tanah ini, demi anak bangsa, demi masyarakat, demi untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Semoga demikian.